subjek atau objek penelitiannya, ke sampel penelitiannya ada intervensi nggak, pemberian sesuatu nggak kepada si subjek atau objek atau sampelnya, atau hanya sekedar mengamati fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya. Contoh, apakah ada perbedaan konsentrasi ekstrak stroberi 50% dan 100% terhadap perubahan warna gigi? Artinya, kamu memberikan perlakuan kepada si permukaan gigi dengan ekstrak stroberi. Harapannya setelah saya beri perlakuan yang 50 sama yang 100 ada perbedaan atau tidak ada. Jadi kamu ada memberikan intervensi perlakuan kepada si sampel atau gigi. Berbeda cerita kalau kamu mau mengetahui hubungan antara menyirik pinang dengan prevalensi terjadinya kanker rongga mulut di suatu wilayah gitu. Kalau ini just observe, jadi melihat aja terus kamu catat gitu. Nah, berapa mungkin kalau bisa dibilang observe dan juga questionnaire. Jadi cuma mau tahu kalau kamu menyirik pinang, nama siapa, umurku berapa, menyirik pinang sehari berapa kali gitu kan ya. Nah, terus di satu sisi kamu juga mengamati berapa persen kejadian terjadinya karsinoma sel squamosa. Tidak ada intervensi, tidak ada obat-obat yang diberikan. Itu adalah observasi. Jadi di dalam metodologi penelitian ada pembahasan tentang eksperimental design untuk penelitian dan satu lagi adalah observasional. Jadi sekali lagi di dalam penelitian hanya ada dua, eksperimental dan observasional. Apa bedanya? Kalau eksperimen artinya kamu memberikan intervensi kepada si objek atau subjek tadi. Kamu memberikan perlakuan kepada dia. Ada intervensinya. Nah, terus kamu amati efeknya apa yang terjadi. Itu adalah eksperimental. Tetapi kalau observasional hanya melihat. Jadi mengamati terus kamu mencatat. Contoh, saya mau mengamati berapa persen terjadinya prevalensi karies di SD di Jakarta Barat, contoh begitu. Tapi kamu tidak memberikan obat-obatan anti karies, tidak melakukan pengobatan, tapi hanya mengamati. Kamu datang ke SD-nya, kamu bikin kuesioner, suruh dia ngisi, terus kamu periksa mulutnya saja, berapa karies, berapa yang missing gitu. Jadi dicari indeks DFFT-nya, indeks kariesnya. Kamu dapatkan hasilnya. Tidak ada intervensi. Kamu buka mulut mengamati intervensi, tidak, bukan. Hanya mengamati, melihat. Tapi tidak kamu memberikan obat ataupun obat tumor, terapi, tidak ada. Jadi hanya untuk mencatat. Mengerti untuk perbedaan eksperimental dan observasional? Oke, kita lanjut sekarang masuk ke eksperimental. Eksperimental study adalah tujuannya mengamati pengaruh atau kejadian atau gejala yang timbul akibat perlakuan tertentu. Jadi harus ada intervensi atau perlakuan. Ciri khususnya ada perlakuan, diamati sampai jangka waktu tertentu dan diamati akibatnya atau efek. Jadi tadi stroberi diaplikasikan di gigi, diamati setelah sekian hari. Contoh, ibaratnya kayak kita mau di bleaching di rumah gitu, diputihkan, tapi kita kasih obat, diamati selama 7 hari dan 14 hari. Karena secara teori dikatakan bahwa gigi itu memutih apabila diberi obat selama 7 hari. Oke, kita beri stroberi, kita kasih di atas permukaan email giginya yang sudah dicelup ke kopi sebelumnya sehingga jadi perubahan warna. Lalu kita amati selama 7 hari. Jadi ada jangka waktu tertentu dan pada hari ke-7 kamu amati apakah dia memutih atau tidak. Ya. Desainnya, jadi jenis penelitiannya eksperimental. Ya. Desainnya, rancangannya ada 3, pra-eksperimental, true experimental study, dan yang ketiga quasi experimental study atau eksperimental semu. Apa beda ketiganya? Berikut kita bahas. Pre-experimental study adalah suatu bentuk penelitian yang rancangannya paling sederhana. Jadi ibaratnya belum ada bahan ini sebelumnya, belum ada bahan. Contohnya gini, kita tahu ini gigi.
Kalau ini kita bicara sedikit ke klinik, gigi kalau dia lubangnya besar, dekat dengan saraf, ini karies ya, dia mendekati pulpa gigi, ini mendekati pulpa, bahkan sampai pulpanya hampir terbuka. Biasanya kita kasih suatu bahan yang menjadi gold standar atau bahan baku emas untuk perawatan ini, namanya perawatan targeting. Bahan yang dipakai adalah kalsium hidroksida. Dan yang kedua, bahan baku sekarang sudah bergeser. Gold standarnya adalah dengan menggunakan bioceramik silver, bioceramik putih. Ini adalah gold standard. Kalau kejadiannya seperti ini sudah ada gold standard, itu nggak bisa masuk ke eksperimental. Tetapi seandainya pada waktu kasus tertentu terus kamu membuat suatu bahan baru loh, tapi saya belum ada bahan pembandingnya sebagai kontrol, itu termasuknya apa, jenis rancangan penelitiannya apa? Rancangan penelitiannya termasuk pra-eksperimental study. Jadi memang belum ada bahan-bahan lain yang sebanding dengan bahan yang kamu baru mau teliti. Itu adalah pre-eksperimental. Dapat berupa satu grup atau beberapa grup. Kemudian desain, ini adalah jenis penelitiannya ya, pra-eksperimental study. Desain atau rancangannya ada 3, one shot case study design. Ada juga yang kedua one group pre-test post-test design, dan yang ketiga adalah static group comparison. Dok, maksudnya di sini one shot, one group sama static ini gimana? Jadi nanti di dalam suatu metode penelitian, kalian dapat contohnya, kalian disuruh menentukan salah satu subbabnya adalah menentukan jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitiannya adalah pra-eksperimental, kuas eksperimental, dan yang ketiga true eksperimental. Rancangan penelitiannya pilih salah satu ini untuk pre-eksperimental. Jelas ya? Ada 2 yang kamu tulis, jenis dan rancangan penelitian. Jenisnya tentukan ada 3, pre-eksperimental, kuasi atau true. Tetapi untuk rancangan penelitiannya, kamu lihat di diktat sudah saya tulis semua. Pilih salah satu dari desain atau rancangannya. Dan contoh di pre-eksperimental ada 3 jenis desain atau rancangan. Pilih salah satu mana yang kamu pakai. Apa bedanya kalau one shot case study design? Artinya dalam satu kita melakukan intervensi ke subjek atau objeknya cuma 1 kali, terus habis itu efeknya diamati. Nah, bedanya kalau yang nomor 2 apa dong? One group pre-test dan post-test. One group pre-test dan post-test artinya satu subjek atau sampel itu sebelum diberi pengakuan diamati dulu. Nah, diamati dulu kondisi awalnya bagaimana, catat. Setelah itu diberi intervensi atau perlakuan. Nah, setelah diberi intervensi dan perlakuan ini hasilnya dicatat kembali. Sebelum, post sudah sesudah dilakukan intervensi. Itu beda. Yang static group comparison ini hampir jarang kita lakukan, jadi nggak usah. Ini penjelasan one shot case study design. Dan biasanya kalau jenis penelitian kamu adalah pra-eksperimental, biasanya nggak ada kontrol, tidak ada kontrol group. Ya, ketahui saja pokoknya nggak ada, karena nggak ada gold standar atau bahan bakunya, maka nggak ada pembandingnya, maka nggak ada grup kontrol positif untuk pra-eksperimental. Ini adalah one group pre-test dan post-test design, yang ini static. Penjelasannya sudah ada di belakang. Jadi yang statik ini biasanya dibandingkannya dengan kelompok kontrol negatif aja yang tanpa diberi perlakuan.
Lanjut lagi ke true eksperimental. Jadi tadi sudah pra-eksperimental. Jenis penelitian yang kedua adalah true eksperimental. Untuk true eksperimental, rancangan penelitiannya adalah 3. Rancangan penelitian 1, 2. Ini kalau saya terus di papan di sini coret-coret situ kelihatan nggak? Oh, ada. Penjelasannya sama, pretest dan post-test, artinya kamu mengamati 2 kali sebelum diberikan perlakuan sama sesudah diberi perlakuan, hasilnya keduanya dicatat. Sebelum dicatat, contoh perubahan warna gigi ya, pengaruh ekstrak stroberi terhadap perubahan warna gigi. Dia termasuk pretest dan post-test saya buatnya. Saya tentukan rancangan. Kenapa saya masukin pretest dan post-test? Karena giginya awal-awal saya celupin dulu ke kopi supaya dia berubah warna ya. Pada waktu dia berubah warna ini saya catat dulu berapa warna awalnya. Nah kemudian sesudah itu saya kasih ekstrak stroberi, diamati 7 hari. Kemudian saya amati lagi perubahan warnanya. Jadi hasil awal pretest dan post-testnya saya dapat. Itulah. Jadi saya bisa tahu sebelumnya warnanya berapa, jadi warnanya lebih putih. Karena kalau kita langsung ke hasilnya saja, post-testnya untuk ekstrak stroberi terhadap perubahan warna gigi, nggak bisa dapat hasil yang maksimal. Kita mau bilang dia ada perubahan warna, dasarnya apa? Kamu nggak mencatat warna awalnya. Ngerti maksudnya? Jadi memang dari awal kamu merancang suatu penelitian, kamu sudah bilang, oh ini kayaknya saya mau mengamatinya 2 kali nih. Sebelum diberi perlakuan saya catat dulu, sesudah saya juga harus catat. Kalau enggak saya nggak dapat pembandingnya nih, perubahan warnanya saya nggak bisa amati, gitu ya. Tapi kalau memang kamu cuma mau 1 kali doang, contoh kamu ketahui bahwa contoh ini ya, contoh ada obat kumur, chlorhexidine gluconate 2%. Kamu mau melihat kemampuan chlorhexidine 2% obat kumur terhadap pertumbuhan Streptococcus mutan contohnya ya, karena Streptococcus mutan merupakan bakteri penyebab karies gigi contoh ya. Nah, kamu mengamatinya nggak sebelum praktek kamu amati, post-test kamu amati enggak. 1 kali bakteri dengan jumlah koloni sekian langsung dikasih chlorhexidine, diamati berapa hasil akhirnya dibandingkan dengan kelompok lain. Kelompok lain contohnya saliva buatan atau aquades. Oh ternyata kalau yang chlorhexidine hasilnya jadinya bakterinya mati semua. Nah berarti kamu cuma mengamati 1 kali bahwa chlorhexidine mampu membunuh Streptococcus mutan 1 kali, jadi tidak ada 2 kali pengamatan. Kalau begitu namanya post-test only control group design. Yang randomized Solomon for group itu jarang juga, jadi biasanya cuma 2, pretest dan post-test. Kalau saya jelaskan ya. Ini adalah salah satu bentuk contoh jenis eksperimental, true experimental study. Jadi saya mau pada penelitian ini jenis rancangannya adalah pre-test dan post-test group design. True experimental study dengan rancangan pre-test dan post-test control group design. Kenapa dibilang rancangannya begitu? Karena saya mau melihat efek mineralisasi dengan bahan-bahan yang ada. Itu saya mau ngamati apakah bahan remineralisasinya ini memiliki efek terhadap permukaan email gigi. Caranya gimana? Caranya untuk ibarat gini. Kalau udah nggak akan. Ini start. Jadi di sini mau melihat efek remineralisasi dari email ya. Untuk mendapatkan permukaan yang seragam pada permukaan email, bahwa saya
bisa melihat bahwa permukaan email ini termineralisasi atau tidak, tentunya saya harus membuat suatu kondisi di permukaan emailnya. Mengerti maksud saya? Kan email itu mulus gitu kan. Nah sekarang kita mau kasih bahan remineralisasi, bisa nggak kita ngamati kalau dia masih mulus-mulus saja? Nggak bisa. Berarti permukaan email giginya harus kita buat kasar, benar ya? Jadi mengalami namanya demineralisasi. Caranya yaitu saya menggunakan asam fosfat 37%. Jadi saya aplikasikan di permukaan gigi asam fosfat 37%. Asam ini akan mendemineralisasi permukaan gigi. Permukaan gigi menjadi tidak beraturan, permukaan email. Nah, permukaan email yang tidak beraturan tadi, permukaan email ini bagian labialnya menjadi tidak beraturan. Ini saya lakukan namanya pretest, yaitu saya lihat berapa nilai kekasarannya. Kekerasannya mikrohartosos, kekerasan awal. Saya catat berapa dia permukaannya. Sesudah itu tahap berikutnya saya kasih perlakuan ke permukaan giginya dengan bahan remineralisasi. Bahan remineralisasi yang saya pakai ada 3 jenis, CTP, SCP, TCP, dan satu lagi 5% kalsium klorida. Saya kasih beri perlakuan, amati hari ke-7 dan hari ke-14, karena secara teori harusnya kalau kita beri suatu bahan remineralisasi katakan bermanfaat, memiliki efek kalau pada hari ke-7 dan hari ke-14 terjadi peningkatan nilai kekerasan dari permukaan email gigi. Kasih beri perlakuan. Setiap hari diberi perlakuan sekian menit, terus direndam lagi di salivah buatan, besoknya diulang terus sampai 7 hari, 14 hari. Sesudah itu pada hari ke-7, karena saya ukurnya hari ke-7 dan 14. Hari ke-7 saya ukur, hari ke-14 saya ukur lagi untuk nilai kekerasan. Pretestnya saya tes, post-testnya hari ke-7 dan 14 saya tes. Ini adalah jenis rancangan pretest dan post-test grup design. Jadi saya bisa mengamati hari ke-7 kalau sudah saya kasih bahan remineralisasi, dia kembali nggak permukaan kekerasan permukaan emailnya menjadi lebih smooth lagi apa? Tidak. Nah sesudah menjadi smooth, antara ketiga bahan ini mana yang paling efektif di dalam remineralisasi? Akhirnya didapatkanlah nilai yang paling tinggi adalah pada CTP dan CTP hasil. Itu adalah salah satu bentuk rancangan penelitian. Jadi nanti makanya tuntutannya apa ya, banyak baca. Kemudian kita juga memang harus tahu sih sebenarnya kalau memang mau mengamati sesuatu yang sudah ada, kita kan tahu bahwa di pasaran itu banyak sekali bahan-bahan kedokteran gigi, merek ini. Terus kalau kamu cari di searching di Google ataupun di PubMed, ternyata belum ada penelitiannya, ya boleh kamu angkat penelitian itu. Sampai sini jelas dulu untuk pretest dan post-testnya, jelas ya. Tapi kalau sudah dapat hasilnya begini, kamu jadi bisa jelaskan ke pasien. Kalau pasien tanya, bahannya yang mana? Kamu rekomendasikan bahan berdasarkan hasil penelitian kamu. Menambah ilmu lagi, ya pengetahuan ilmu baru di bidang kedokteran. Lalu ini adalah bentuk desain dari pretest dan post-test with control group design. Perlu diketahui bahwa yang namanya true eksperimental harus ada kelompok kontrol. Ya, beda dengan pra-eksperimental. Pra-eksperimental tadi saya katakan tidak ada kontrol grupnya. Tetapi kalau true eksperimental harus ada kelompok kontrol. Syaratnya lagi apa selain harus ada kontrol? Kemudian ada randomisasi. Kemudian untuk yang pretest dan post-test harus ada pretest, harus ada kelompok kontrol, dan juga merupakan suatu rancangan yang terkuat terhadap ancaman validitas. Kemarin misalnya kita anak S2, validitas dijelaskan itu siapa ini? Dr. Iksan? Belum ya. Jadi
Jadi terhadap suatu ancaman validitas. Validitas itu ada dua, validitas internal dan validitas eksternal. Ya. Jadi suatu penelitian itu harus valid. Jangan sampai hasilnya itu bias atau membingungkan. Itu nggak boleh. Nah ini dia, validitas ada dua, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berhubungan dengan seberapa tepat hasil yang diperoleh berhubungan dengan perlakuan yang diberikan. Apa maksudnya validitas internal? Suatu penelitian itu memang harus kita rancang sedemikian rupa faktor-faktor selain variabel-variabel, selain variabel bebas dan yang tergantung, sebisa mungkin semuanya dikontrol. Variabel-variabel luar. Contoh begini. Contoh suatu riset, suatu penelitian. Saya mau mengamati pengaruh bahan adhesif atau bonding terhadap, hari ini topiknya eksperimental tadi, bener kan? Bisa salah. Pengaruh bahan adhesif atau bonding terhadap nilai kekuatan tingkat geser mesin komposit dentin. Pengaruh bahan adhesif atau bonding terhadap nilai kekuatan tingkat geser mesin komposit dentin. Kamu kemarin kan kita udah jelasin variabel bebas dan variabel tergantung, benar ya? Udah ya? Variabel bebas, variabel tergantung kan sudah kan kemarin? Belum. Sama. Baik, nggak apa-apa. Berarti mau mengenal dulu jenis eksperimental ya. Pengaruh bahan adhesif atau bonding terhadap nilai kekuatan tingkat geser mesin komposit dentin. Ini coba cermati pelan-pelan. Mau meneliti pengaruh bahan adhesif ini. Di dalam kedokteran gigi kamu nambal dengan bahan sewarna gigi, kamu tahu ya. Bahan yang kita gunakan adalah namanya resin komposit. Betul tahu ya, sudah tahu semua. Resin komposit ini kita tempel ke lubang yang sudah gigi yang sudah kita preparasi. Nah, si resin komposit berdekatan dengan jaringan gigi, mau email maupun dentin, itu dia berdekatannya dengan bahan namanya bahan adhesif atau bahan bonding. Jadi dia dikasih dulu lemnya, baru si komposit nempel. Nah, ternyata bahan bonding di kedokteran gigi itu banyak tipenya. Banyak sekali. Istilahnya ada namanya total X, sama satu lagi adalah sub X. Nah, kamu mau meneliti nih bahan adhesif ini, jenis ini terhadap kekuatannya, kalau perlekatannya terhadap dentin, mesin komposit, kalau ke jaringan dentin ini mana sih yang paling bagus? Kamu mau melihat begitu contohnya penelitian. Nah, terus kan kamu harus membuat suatu rancangan penelitian bahwa penelitian kamu itu harus valid secara internal dan secara eksternal.
Valid secara internal itu maksudnya gimana dong? Tadi saya katakan bahwa ternyata di dalam penelitian ini ada faktor-faktor selain variabel bebas yaitu bahan adhesif atau bonding, yang ada faktor-faktor selain bahan adhesif dan juga nilai kekuatan ikat geser itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kedua ini maksud saya. Jadi yang faktor-faktor lain yang mempengaruhi bahan adhesif dan nilai kekuatan ikat geser. Jadi contohnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dentinnya. Dentin, kan kita ceritanya mau mengamatinya in vitro. In vitro itu artinya di luar mulut pasien, di cawan Petri. Kita mau mengamatinya begitu di laboratorium. Nah, kalau kita mau mengamati kekuatan ikatannya antara si dentin dengan resin komposit tadi, kan si dentinnya kita harus persiapkan sedemikian rupa. Umpamanya di kelompoknya si total X kita mau gunakan 5 gigi di total di X sampelnya juga kita mau pakai bintangnya 5 gigi. Nah, gigi yang mau kita pakai ini tentu saja memiliki karakter biologis yang berbeda-beda. Maksudnya gimana? Coba secara logika usia muda sama usia tua gambaran dentinnya sama atau berbeda? Beda. Jumlah tubulus dentinnya berbeda, diameter tubulus dentinnya juga berbeda. Itu adalah perbedaan di karakter biologisnya. Selain itu apalagi yang bisa mempengaruhi gigi tersebut? Letak giginya, gigi insisif berbeda karakternya dengan gigi premolar, berbeda dengan gigi molar. Jadi ada faktor-faktor di luar kedua ini yang mempengaruhi hasilnya nanti. Ya, kalau begini gimana caranya? Di dalam untuk mencegah terjadinya bias atau kesalahan agar penelitian kita valid secara internal, kita kendalikan variabel-variabel yang tadi mempengaruhi si ini kedua, yaitu salah satunya gigi. Jadi giginya kita pilihnya pada penelitian ini saya menggunakan pada gigi yang sudah dicabut pada pasien dengan usia 14 sampai 30 tahun. Contoh, jadi kita kendalikan dia. Nah, terus bahan kita waktu menempelkan si bahan adhesif ke gigi, ternyata kita butuh suatu bahan lagi namanya etsa. Etsa ini adalah isinya asam fosfat 37%, 35 sampai 37%. Etsanya berpengaruh nggak nanti terhadap nilai kekuatan ikat geser? Berpengaruh. Waktu kita mau aplikasikan ke kavitas, kalau konsentrasinya 35 sama 37 beda nggak? Ya berbeda. Lama waktunya etsanya berbeda nggak? Berpengaruh nggak? 5-10 menit kita tempelin sama 15 detik kita tempel, berpengaruh nggak? Berpengaruh terhadap hasil. Nah, kalau kita nggak menentukan berapa lamanya, hasilnya nanti berpengaruh jadi bias. Nanti data kita jadi tidak valid secara internal. Nah, oleh karena itu, etsanya juga kita kendalikan. Etsa yang kita pakai adalah 37% dan digunakan selama 15 detik. Itu adalah faktor variabel luar yang kita kendalikan untuk mendapatkan validitas internal. Ngerti maksudnya? Jadi faktor-faktor di luar variabel bebas dan variabel tergantung itu yang kita kendalikan sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, nggak masalah. Karena ada cara lain supaya mempertahankan validitas internal. Salah satunya adalah jumlah sampelnya kita tambah. Itu salah satu cara supaya penelitian kita menjadi valid secara internal. Nah, kemudian validitas eksternal. Validitas eksternal itu berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian ke populasi. Ini biasanya berhubungan dengan sampling, pengambilan kelompok. Contohnya gimana validitas eksternal? Kamu mau mengamati berapa persen sih prevalensi karies di anak-anak SD kelas 6 di Jakarta Barat. Tetapi waktu kamu mengambil sampel, kamu hanya menuju ke salah satu dua SD, SD 03 dan SD 05 di Grogol. Menurut kamu judulnya sama apa yang kamu buat di rancangan penelitian valid nggak secara eksternal? Bisa nggak cuma 2 SD kamu generalisasi hasil kesimpulannya bahwa jumlah karies di Jakarta Barat meningkat sekian persen?
Nggak bisa. Itu validitas eksternal. Samplingnya harus benar. Jadi kalau kamu mau ngambil mengatakan judul penelitian kamu di wilayah Jakarta Barat, maka kamu harus tahu berapa kecamatan yang ada di Jakarta Barat, berapa kelurahan yang ada di Jakarta Barat. Di setiap kelurahan ada berapa SD. Berapa SD ini bagaimana cara kamu melakukan sampling? Mau kamu pilih SD mana yang tepat untuk mewakili setiap kelurahan. Itu adalah generalisasi secara eksternal, validitas eksternal. Jadi kamu punya bisa divalidasi. Jadi kalau kamu menarik suatu kesimpulan, misalkan saya katakan bahwa prevalensi karies anak SD kelas 6 di Jakarta Barat adalah 76% atau 80%. Bisa kamu katakan gitu karena kamu bisa generalisasi. Tapi kalau cuma 2 SD terus kamu judulnya begitu itu udah gak valid secara eksternal. Jelas untuk validitas internal dan eksternal? Lanjut lagi ya. Nah ini adalah random alokasi. Nah, balik lagi. Gigi tadi memiliki faktor, merupakan memiliki variasi biologis ya gigi. Nah, karena dia memiliki karakter biologis, tadi saya katakan untuk menghindari ancaman terhadap validitas internal, kita membuat suatu rancangan mengendalikan faktor-faktor luar yang mempengaruhi si variabel bebas dan variabel tergantung. Itu salah satu caranya, betul ya. Yang kedua, untuk menghindari ancaman validitas internal, kita juga bisa meningkatkan jumlah sampelnya supaya walaupun nanti ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi, karena jumlah sampel kita besar, jadi dia bisa terbagi rata di dalam setiap kelompoknya. Dan jadi semakin luas, jadi dia bukan lagi menjadi suatu ancaman karena dia memiliki karakter variasi biologis. Nah yang ketiga, salah satu caranya supaya dia menghindari ancaman validitas internal adalah dengan cara random alokasi. Gigi-gigi yang kita kumpulin ini 5 gigi, caranya di awal mendapatkan 5 gigi ini bagaimana? Ini kalau dihitung totalnya berapa? 10 gigi kan? Tapi waktu kamu mencari si gigi-gigi ini, kamu sudah tentukan gigi yang mau saya pakai adalah gigi insisif sentral maksimal. Sudah kamu tentukan itu di dalam rancangan penelitian. Nah, kamu tadi sudah tentukan lagi bahwa gigi yang mau saya ambil adalah gigi pasca ekstraksi karena perawatan ortodontik atau karena penyakit periodontal sehingga gigi ini dicabut pada usia 14 sampai 30 tahun. Kamu sudah buat rancangan seperti itu untuk menghindari ancaman validitas internal. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari ancaman validitas internal lagi, jumlah sampel kamu tingkatkan. Umpamanya kamu tambahin lagi, jangan 5 deh, karena kalau berdasarkan hitungan besar sampel, saya hitung N-nya dapatnya adalah 5, saya lebihin sedikit deh jadi 7. Oke, nggak apa. Dilebihkan jadi 7, kemudian ininya jadi 14. Nah, untuk menghindarinya lagi dari ancaman validitas internal 14, kita waktu mencari giginya apakah sejumlah 14 gigi? Enggak boleh begitu. Karena kita tahu bahwa gigi memiliki variasi biologis. Pada waktu kamu mencari, kamu carilah lebih dari 14. Contoh, kamu kumpulkan adalah 20 gigi. 20 gigi kamu ambil dari setiap klinik, dari dokter gigi yang kamu titipin itu, kamu ambil dari 20 gigi kamu lakukan randomisasi sampling. Randomisasi sampling artinya dari 20 gigi kamu pilih secara acak 14 gigi yang mau kamu ambil. Itu adalah random sampling. Ini nanti kamu diajari oleh Dr. Ihsan dari biostatistik, namanya adalah bagaimana melakukan suatu teknik sampling. Nah, biasanya kalau pada riset yang sederhana seperti ini, kita menggunakan teknik samplingnya namanya simple random sampling. Simple random sampling. Jadi cuma 20 gigi diacak atau kamu nomorin, kemudian kamu ambil, kamu undi kelompok, kamu undi gigi mana yang diambil sebanyak 14. Setelah itu dari 14 gigi ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok total X dan kelompok self X.
gigi, dan ini juga dilakukan random. 14, kamu nomori 1 sampai 14. Sekarang saya mau memilih kelompok total X dulu. Kocok keluar angka 2, kocok keluar angka 5. Gigi yang 7 gigi pertama ini masuk ke kelompok 1. Sisanya masuk ke kelompok 2. Jadi di sini dilakukan random. Namanya random alokasi. Ini dia. Random alokasi. Jadi ada 2 kali sampling ya. Sampling untuk memetakan dari 20 gigi saya ambil jadi 14. Dari 14 itu namanya random alokasi untuk dimasukin ke lokasi kelompok 1 dan lokasi kelompok 2. Nama lain dari random alokasi adalah random assignment. Untuk ujian saya nggak akan sampai teoritis begini ya, bagaimana teknik menghindari ancaman validitas dana. Saya lebih kepada tadi contohnya ini termasuk jenisnya rancangannya apa, jenis apa rancangannya apa. Jadi lebih ke praktikalnya. Oh ini pro eksperimental, oh ini pra eksperimental. Dan saya cuma keluarin yang gampang-gampang. Yang penting kamu tahu dulu gitu ya. Saya nggak mau terlalu teoritis, tapi aplikasinya bagaimana. Terus nanti di soal itu juga saya cuma keluarkan mana variabel bebas, mana variabel tergantung. Hanya menentukan sebatas seperti itu. Jelas? Nanti ya. Karena nanti ini juga kita terima nanti waktunya benar-benar paham itu saat kita menyusun skripsi nanti. Kalau bingung-bingung sedikit wajar, saya juga belajar itu seperti itu, bingung banget. Cara merandom ini nggak usah lah ya. Cara merandom nanti biar yang mengajar tentang sampling yang menjelaskan. Ini juga salah satu bentuk dari random. Tadi ada simple random sampling, yang ini adalah block random sampling. Ini juga nanti bahasanya akan dibahas oleh pengampu tentang sampling. Saya lewatkan saja. Kemudian kita masuk lagi yang ketiga adalah quasi eksperimental atau eksperimental semu. Jadi kan ada pra eksperimental, pro eksperimental, yang ketiga adalah quasi. Bisa merupakan suatu studi observasi, merupakan desain eksperimental tanpa random alokasi. Ini bedanya lagi di ciri khasnya. Dikatakan dia quasi karena dia tidak ada random alokasi. Nggak ada yang dimasukin, dipilih diacak random masuk kelompok 1, pilih-pilih masuk kelompok 2, pilih-pilih kelompok 3. Dia nggak ada random alokasi atau random assignment. Jadi semua sampelnya dipakai seluruhnya masuk ke dalam penelitian. Hanya mengamati perlakuan yang diberikan orang-orang lain, tidak ada random alokasi dari intervensi, kelompok yang ada tidak sebanding. Disebut kuasi eksperimental karena tidak memenuhi syarat pokok suatu desain eksperimental, yaitu tidak ada randomisasi, tidak semua variabel confoundingnya dapat dikendalikan. Jadi beda dengan pro eksperimental, faktor-faktor luar yang mempengaruhi kita bisa buat rancangannya kita kendalikan gitu kan. Tadi EXA-nya kita kendalikan, gitu kan, giginya kita kendalikan. Tetapi di kuasi eksperimental kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan faktor-faktor luar tadi, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh untuk kuasi eksperimental. Saya mau mencoba mengamati melakukan suatu penelitian juga sederhana. Jadi kan kita tahu kalau sering dengar informasi kapan sih sebenarnya kita baiknya menyikat gigi gitu. Dikatakan secara teoritis bahwa menyikat gigi itu baiknya adalah 60 menit sesudah makan, gitu kan. Pada waktu habis makan malam tunggu 60 menit dulu baru gosok gigi. Itu yang terbaik katanya begitu. Kenapa? Alasannya pada waktu itu kalau di 60 menit pertama itu terjadi peningkatan pH di dalam mulut, baru sesudah 60 menit berjalan baru dia akan berangsur-angsur turun pH-nya dari pH mulutnya. Itu salah satu alasannya. Kemudian yang kedua alasannya lagi, kalau menyikat gigi di dalam suasana asam di dalam mulut itu menyebabkan mudahnya terjadi abrasi atau erosi di permukaan
gigi. Jadi kita sikat gigi biasanya giginya menjadi lebih tergerus gitu ya, mengalami. Nah, itu adalah salah satu teori-teori, entah teori ataupun pernyataan-pernyataan yang menurut saya perlu penelitian lebih lanjut gitu. Masa orang sudah ngantuk berat disuruh nunggu 60 menit baru gosok gigi, ya juga kan gimana gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kita kan juga sudah tahu bahwa di dalam kita menyikat gigi itu ada pasta gigi. Di dalam pasta gigi kita tahu ada kandungannya, kalsium monofosfat dan lain sebagainya, yang tentu saja bisa membantu mengembalikan pH di dalam mulut. Akhirnya saya mencoba melakukan penelitian, membandingkan kalau kita habis makan 5 menit kita gosok gigi, 30 menit sama 60 menit, ternyata hasilnya adalah kita tidak perlu menunggu sampai 60 menit sampai pH itu kembali normal baru gosok gigi. Ternyata 5 menit pasca kita menyikat gigi, pH-nya saya tes sudah kembali normal. Jadi ngapain kita nunggu lagi sampai 60 menit, 5 menit aja setelah makan kita gosok gigi saja. Dan ini hasil. Nah, pada penelitian ini dikatakan kuasi karena saya tidak melakukan randomisasi terhadap subjek yang berpartisipasi di dalam penelitian ini. Jadi mas kakak koas kalian yang ada berapa, pokoknya memenuhi kriteria inklusi usianya sekian, tidak ada karies, kemudian saya ambil seluruhnya ikutkan di dalam penelitian saya amati. Jadi seluruhnya tidak ada randomisasi masuk kelompok 1, kelompok 2 nggak ada. Jadi seluruhnya saya pakai. Jadi saya nggak cari dulu 50 disingkirin jadi 30 saya bagi jadi kelompok, dimasukin dalam kelompok A, B, nggak ada begitu. Langsung saja jumlah total yang ada saya pakai seluruhnya untuk ikut di dalam suatu penelitian. Itu namanya quasi experimental study. Dan di dalam hal ini juga kita ketahui kalau dibaca tidak ada kelompok kontrol positif sama. Quasi eksperimental rancangannya ada 4, dipilih salah satu. Rancangan tanpa kelompok kontrol atau rancangan tanpa pengukuran pra-perlakuan. Yang kedua adalah rancangan dengan kelompok kontrol dan pengukuran pra-perlakuan. Yang ketiga, rancangan tuntut waktu. Dan yang keempat, rancangan diskontinuitas regresi. Di dalam ujian juga saya nggak akan menanyakan yang tentang pra-eksperimental dan kuasi. Umumnya saya tanya adalah true eksperimental. Pokoknya kamu paham dulu aja apa itu variabel, apa itu jenis rancangan penelitian, gitu ya. Studi eksperimental. Nah, jadi ternyata kalau kita bicara namanya eksperimental, ada namanya eksperimental tingkat urutannya itu ada tingkatannya ternyata. Eksperimental itu kalau dilihat, kalau kita mau menghasilkan suatu produk, produksi suatu produk, ternyata tahapannya itu nggak mudah. Dari tahapan yang pertama uji di lab, in vitro, kemudian lagi uji di lab lagi tapi pada hewan coba, in vivo, baru yang ketiga adalah ujinya pada manusia. Itu ada urutan ujinya, gitu ya. Nah, uji pada manusia, terutama obat-obat yang baru diproduksi itu masuk ke dalam pemilihan ujinya adalah randomized clinical trial. Jadi sebelum obat baru itu dijual ke pasaran, dia harus diuji dulu pada manusia. Ujinya itu adalah randomized control trial atau randomized clinical trial. Sama. Ya lewatkan saja. Ini ringkasan dari yang saya ceritakan tadi. Eksperimental, kuasi, dan pra-eksperimental. Ini yang penting. Jadi kamu note aja di situ. Jadi kalau mau melihat ini jenis rancangannya apa, lihat aja dari sini. Mau foto dulu. Sudah ada kan di tab sudah ada semua sudah. RCT saya rasa nggak usah dijelaskan lah ya, ini pada manusia rasanya kalau S1 nggak kalian juga melakukan ini ya. Biasanya untuk ranahnya S3 si dokter. Atau memang kalau kalian punya ide yang luar biasa untuk menemukan suatu obat baru ya bisa melakukan. Untuk randomized clinical trial, baca saja apa itu RCT ya.
Pada manusia ada 4 fase, fase 1, fase 2, dan fase 3, dan fase 4. Blinding, macam-macam blinding. Jadi kalau mau ngetes suatu obat baru si penelitinya nggak boleh tahu, gitu kan. Subjek yang ikut partisipasi di dalam penelitiannya yang akan dicobakan obatnya pada dia juga dia nggak boleh tahu nih obatnya apa, tuh ditutup semua. Blind, ada single blind, double blind, dan triple blind. Kalau dia tahu, kadang-kadang ada suatu subjektivitas dia mau memenangkan obat yang mana, gitu kan. Nggak boleh. Rancangan crossover ini termasuk di dalam rancangan dari clinical trial, randomized clinical trial. Fitting group, syaratnya rawatkan saja. Ini tadi random sampling dan random alokasi ya, ada 2 ya, random tadi beda ya. 8 dengan oke. Ini juga lewatkan saja. Oke, sekian, terima kasih. Ada pertanyaan?